Bang Oto ngelihat kasus Vina sendiri seperti apa pandangan abang? Vina, Vina apa bang? Aduh, ini mau ngomong. kita besok kita undang Anda lah ya di Pradi Tower. Kita akan konferensi pers mengenai soal Vina. Terus terang aja soal kasus Vina sebenarnya saya tidak ingin berkomentar banyak karena ini sudah banyak orang yang menanganinya. Saya justru sibuk sekarang ini memberikan perhatian kepada kita sedang siapkan PK untuk Jessica Wongso. Tetapi memang kenapa saya harus berkomentar sekarang ini mengenai Vina adalah karena ada seorang kuasa hukumnya terdakwa dalam perkaranya Vina itu, namanya Ibu Titin yang di Cirebon. Dia mewakili seorang kliennya, kalau saya tidak keliru ya, namanya Sudirman kalau salah dia. Nah, dia mengirim surat mohon perlindungan hukum kepada Pradi. Saya sebagai ketua Pradi minta perlindungan hukum. Nah, intinya dia merasa bahwa kliennya ini ditekan-tekan untuk mencabut kuasa dari Titin ini. Itu intinya. Tapi detailnya besok akan saya terima dia, karena saya baru bicara per telepon, dia dikirim surat kepada Pradi. Saya telepon dia apa yang masalahnya, saya undang dia untuk besok datang di Pradi untuk memberikan penjelasan apa yang harus kita bantu terhadap dia. Jadi, tapi melihat dengan kasusnya sekarang ini, menurut pendengar dari Pradi sendiri, nah Bang Oto sebagai Pradi itu bagaimana menanggapinya? Akan seperti apa yang dilakukan? Iya, memang ini adalah suatu proses hukum yang betul-betul memang harus diperhatikan ya. Karena bukan kali ini saja, di kasusnya Jessica Wongso juga udah terjadi hal-hal seperti ini. Nah, sekarang terjadi lagi di kasusnya Vina gitu kan. Banyaknya dan maraknya pemberitaan di mana katanya juga yang ditangkap katanya siapa namanya Peggy ya. Peggy juga tidak mengaku bersalah dan sebagainya. Nah, kita terus terang aja sebagai organisasi terbesar di Indonesia memang akan memberikan perlindungan hukum kepada semua anggota kita kalau dia mendapat tekanan apapun gitu. Jadi coba bayangkan dalam kasus sebesar ini, kalaulah betul Titin kuasa hukumnya itu ya kliennya dia diganggu-ganggu, disuruh mencabut-cabut kuasa, kalau itu betul, ini kita prihatin dan kita akan laporkan ini kepada Kapolri kalau sampai itu benar terjadi. Nah, oleh karena itu sabarlah, besok saya undang Anda di Pradi jam 5 sore, kita akan coba setelah saya menerima laporan resmi daripada Titin, kita akan jelaskan apa yang sudah terjadi. Bagaimana bentuk penanganannya, caranya bagaimana. Sebenarnya saya sudah beritahu, tapi saya lebih afdol setelah saya mendapatkan laporan langsung, kita akan buka semuanya nanti. Tapi Bang Oto melihat bola semakin liar dan banyak kesaksian yang mungkin mana nih versi yang benarnya? Ya, sebenarnya di sinilah kita minta sebenarnya pihak polisian, Kapolri sudah waktunya memperbaiki hal ini. Ya, kalau yang dilaporkan selama ini benar bahwa ada kesalahan penanganan perkara, maka sebenarnya tidak hanya Kapolri yang menjadi sasaran kita, yang menjadi perhatian kita. Pengadilan pun ini menjadi pertanyaan, ya kan? Meskipun ada kesalahan di pihak kepolisian, tapi pengadilan kan nggak boleh salah, gitu. Nah, oleh karena itu, karena melihat kasus ini ada Vina, ada Jessica Wongso, saya minta Ketua Mahkamah Agung harus turun tangan untuk menjaga, memberikan perlindungan, penguatan kepada hakim-hakimnya nanti. Jangan lagi sampai hakimnya ini berbuat salah lagi. Kalau polisi boleh salah, tapi hakim nggak boleh salah. Gitu. Itu poinnya gitu. Jadi sejujurnya ya gue bingung ya kenapa kasus Vina ini sampai 8 tahun kasusnya itu belum bisa terselesaikan secara tuntas gitu ya. Bahkan kabar yang terakhir kan katanya yang ditangkap itu adalah bukan pelaku yang sebenarnya, rumor yang beredar kan seperti itu gitu ya. Dan sejujurnya gue memang tidak terlalu banyak mengulik kasus si Vina ini gitu. Tapi gue mau cerita, gue ada pengalaman yang kurang lebih sama gitu ya tentang pembunuhan. Kebetulan kejadiannya belum lama, masih awal bulan ini gitu. Jadi waktu itu hari Jumat jam 9 malam gue datang ke rumah temen gue dan ternyata gue menemukan temen gue itu sudah meninggal, terbunuh gitu. Dan waktu itu udah singkat cerita heboh lah ya, heboh di kampung itu, dan akhirnya polisi itu datang ke TKP. Ya udah olah TKP dan segala macam, gue dimintain keterangan tentang
pertama kali gue ngelihat itu gimana ceritanya, terus gue dimintain keterangan tentang teman-teman dekatnya tuh siapa aja, korban pernah bercerita apa aja ke gue gitu-gitulah ya. Nah saat itu tuh gue kayak ngerasa dalam hati gitu ya, dalam hati tuh gue kayak bertanya-tanya, ini kasus bakal bisa terselesaikan nggak ya gitu, pelakunya bakal bisa ditangkap nggak ya, karena waktu itu tuh handphonenya temen gue itu kan dibawa kabur gitu ya sama si pelaku pembunuhan ini gitu. Jadi gue waktu itu kan ya gue dalam hati kayak aduh, bisa ketangkep gak ya nih pelaku gitu ya. Itu kan Jumat malam ya ceritanya ya, dan jam 12 malam akhirnya teman gue tuh almarhum di otopsi lah ya, dibawa ke rumah sakit gitu. Dah hari Sabtunya siang gitu kan gue ke kantor polisi untuk memberikan keterangan secara lengkap gitu ya, jadi BAP lah ya. Nah di sela-sela BAP itu gue menanyakan ke polisi gitu, Pak udah ada ini nggak, apa namanya, petunjuk nggak itu siapa pelaku pembunuh teman gue gitu, terus kayak bakal ketangkep nggak Pak, terus akan ditangkap berapa lama Pak gitu kan. Nah si polisi itu menjawabnya cuman kayak ya didoain aja Mbak, semoga secepatnya pelakunya bisa ditangkap gitu kan. Ya waktu itu semua kaget gitu ya, semua teman-temannya itu kayak siapa ya pelakunya bla 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 kayak gitulah ya. Nah, gue tuh BAP kurang lebih kayak 4 jam ya. Sepulang dari situ kebetulan temen almarhum ya si korban ini tuh udah selesai diotopsi di rumah sakit, dan akhirnya langsung dibawa ke rumah orang tuanya untuk dimakamkan gitu ya. Dan gue juga datang ke sana, dan akhirnya setelah maghrib itu baru bisa dimakamkan, dan ya udah beres pemakaman itu sekitar kayak jam 7 gitu ya. Terus akhirnya kayak gue setengah 8 itu balik dari rumahnya barengan sama teman-teman gue gitu. Di perjalanan ya itu kurang lebih kayak jam 8 malam gitu, gue tuh dapat kabar kalau pelaku pembunuhan temen gue tuh udah ditangkap gitu. Dan gue kayak wow, amazing gitu, kayak ya ampun terima kasih. Dan gue mengapresiasi bapak-bapak polisi yang ada di Polres Boyolali dan Polda Jawa Tengah gitu, yang udah gerak cepet banget gitu, luar biasa gitu. Dalam waktu kurang dari 24 jam pelaku pembunuh temen gue itu udah ditangkap gitu. Ini tuh agak berbanding terbalik gitu ya dengan kasusnya si Vina ini gitu. Padahal kalau menurut gue ya, kalau misalkan emang udah ketahuan pelakunya siapa tuh kan sebenarnya lebih cepet dan gampang buat nangkep gitu ya. Karena di kasus temen gue itu maksudnya kayak lu bisa kadang sebagai orang awam berpikir nggak sih kok polisi bisa tahu gitu ya nih pelaku tuh posisinya ada di sini gitu, akhirnya kayak bisa ketangkep gitu ya kan. Yang ada di otak kita sebagai orang awam kan seperti itu gitu ya. Apalagi nih kalau apa ya namanya, pelaku yang lain udah ketangkep, terus pelaku yang udah ketahuan identitasnya ini tuh DPO dan bisa dicari dengan mudahnya sebenarnya oleh si polisi-polisi ini gitu ya. Tapi kok sampai sekarang tuh nggak beres ini kasusnya gitu. Nah dengar-dengar kan katanya emang ya salah satu dari pelaku katanya loh ya, katanya itu kan punya backup yang kuat gitu ya. Itu benar, terlepas itu benar atau tidak ya, gue sebenarnya dalam hati bertanya-tanya, dan gue berharap ya semoga kasus ini tuh segera bisa beres gitu. Dan ya ya ini kayaknya memang perlu kekuatan netizen gitu ya untuk tetap memviralkan kasus ini, supaya ya kan kalau di Indonesia tuh kalau udah viral kan baru beres gitu ya kadang-kadang ya. Jadi semoga kasus ini bisa terselesaikan, karena gue ngerasa gue yang belum lama mengalami kejadian kehilangan teman gue yang dibunuh itu juga ngerasa kayak gue merasakan lah apa yang dirasakan oleh keluarga dan kerabatnya Vina gitu. Jadi hanya berharap semoga ini kasus tuh benar-benar bisa selesai gitu. Nah sekarang ini kasus Vina ini semakin benang kusut ya, semakin jelimet ya, seret sana seret sini gitu. Ini awalnya sini. Kenapa seperti ini ya, karena si Vina ini bukan keluarga yang kaya, bukan keluarga yang berada, dan dia tidak punya banyak uang. Kalau seandainya dia banyak uang, nggak mungkin ibunya menjadi TKW. Karena nggak punya uang, maka mereka pasrah aja udah. Walaupun dia sudah ke pengadilan segala macam, dia nggak akan menang karena nggak ada uang di situ. Uang ada, polisi berjalan, ya memang seperti itu kan. Makanya juga banyak sekali cerita-cerita tentang banyak sekali yang nggak mau melaporkan kasus-kasus ini ke kepolisian. Karena apa?
Karena nggak akan dilayanin ya, laporan-laporan itu nggak akan dilayan. Kenapa? Karena nggak ada uang. Begitu juga si keluarga Vina ini nggak ada uang. Ya sudah, mereka ya mau bagaimanapun caranya, mau segarang apapun, dengan berbagai cara apapun, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Karena nggak ada uang. Karena semua sudah dibeli, pengadilan sudah dibeli, ya kan, oknum-oknum juga sudah dibeli. Bagaimana caranya agar si pelaku ini bebas melenggang? Bahkan bagaimana caranya kita ngambil orang lain ini untuk dijadikan tumbalnya, ya kan. Nah sekarang pelakunya ini orang-orang pejabat, orang pelakunya ini yang berduit, punya uang, ya kan. Nah sekarang ini yang punya uang itu yang berkuasa. Nah selama uang yang itu berkuasa, ya sudah bro, mau ngapain juga nggak bakalan gitu kan, seperti itu. Nah itulah kenapa kasus ini semakin jelimet, ya karena itu ya, mereka semuanya ya ditutup dengan uang. Apalagi yang orang yang intimidasi itu gak mungkin mereka nggak akan tahu dengan kasus, pasti tahu, ya kan. Makanya inilah yang membuat ya lagi-lagi uang yang bicara, nggak bisa gitu. Nah itulah teman-teman semuanya, kenapa kasus ini sulit dibongkar ya. Salah satu ini ya. Ada lagi yang Vina yang lain, seperti kasus Marsina ya, buruh. Apakah ini terbongkar? Enggak, ini nggak keterbongkar kasusnya, ya kan. Dia ini keluarga miskin, orang buruh, ya kan. Nah terus kemudian kasus apa lagi nih yang belum terbongkar? Mahasiswa yang tenggelam di danau UI. Emang terbongkar kasus? Kagak terbongkar. Karena apa? Mereka nggak punya uang, mereka dibungkam dengan apa? Dengan uang, ya kan. Terus aktivis satu lagi, Munir, ya kan. Nah si Munir ini ya emang terbongkar kasus? Enggak terbongkar. Karena apa? Karena satu lagi, uang lagi. Ya jadi uang ini yang berkuasa. Nah, kalau negara kita ya uang yang berkuasa, udah loh, bahaya. Makanya Indonesia nggak akan bisa maju. Jadi keadilan sosial bagi para pengusaha dan para penguasa. Jadi bukan keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Mau rakyat yang mana? Rakyat udah kecewa. Saat ini ada kecewa. Makanya banyak sekali setiap kejadian-kejadian yang dialami oleh masyarakat itu mereka tidak mau melapor karena salah satu mereka tidak dilayani laporannya. Yang kedua, kalau ada uang ya baru dilayanin. Ya seperti itu. Makanya sekarang udah malas. Saya kan udah ngalamin juga. Itu udah lama sekali, kan? Udah lama sekali saya kejadian yang pernah saya laporkan ya cuma nggak dilayanin bro, karena nggak ada uang saat itu. Jadi kasus itu akan dilayani kalau ada uang, kalau laporan itu akan dilayani kalau ada uang. Ya, seperti itu memang. Nah makanya harus semoga aja nih kepolisian ini bisa pulih lah seperti semula ya semula yang mana juga saya nggak tahu kan, sebagai seorang kepolisian yang bisa melindungi rakyatnya, mengayomi rakyatnya ya, bukan memanfaatkan rakyat untuk memperkaya diri gitu kan. Nah sekarang banyak rakyat yang takut dengan polisi ya, kalau udah takut udah bahaya ya. Apalagi masalah Peggy Setiawan ini ya, masalah benar apa tidaknya ya kan, kita bisa membaca, bisa melihat ya kan ya. Pas banyak sekali lah gejala ya. Oke teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya. Ini adalah tentang ungkapan saya aja ya kan. Seorang netizen itu masalah benar atau salah benar atau salah itu mah urusan sampean ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bongkar yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasusnya si Peggy. Ada apa sama pengacaranya Peggy? Nggak tahu. Sudah tahu yang dilawan ini model-modelnya ya para ini yang dilawan kemarin kan ada si Rusman. Si Rusman tuh memang sengaja ditempatkan di situ sama oknum-oknum itu untuk memframing bahwa seorang Peggy adalah pelaku, sedangkan dengan orang tuanya Peggy itu yang ini itu. Ini emang sengaja. Makanya ada apa sih sama tim pengacaranya Peggy itu? Kalau mereka itu mau cari panggung, bukan begitu caranya. Sudah tahu lawannya itu orang-orang yang di atas, malah sok-sok bertingkah. Lawan mereka itu adalah penguasa-penguasa. Nggak tahu ada apa sih sama pengacaranya Peggy ini.
Aku udah paham kalian ini mencari pamor. Aku udah paham. Makanya ada ini banyak nih netizen ini yang bilang katanya pengacaranya Peggy ini orang-orang baik. Kalau orang baik nggak begitu caranya. Kalau orang baik dia tidak akan bersuara di media. Lah Kalau orang baik ditanya, tidak akan pasang sana sini. Kalau orang baik akan fokus sama kasusnya. Kalau mereka cari pamor, iya. Kalau mereka cari ini, iya. Kalau mereka udah punya nama, otomatis keuntungan buat mereka. Mereka akan dipakai sama klien-klien. Selama ini ada yang mengenal mereka? Nggak ada. Itu tujuannya mereka untuk menebengin kasus ini. Nggak tahu nanti jadi berhasil apa enggak. Yang penting mereka tampil aja di media, tampil di muka publik. Tidak tahu konsepnya gimana. Yang penting tampil aja. Makanya si Peggy ini ya tunggu aja. Kalau pengacaranya tidak bisa memperjuangkan ya masuk. Udah selesai. Saya yakin tidak bisa memperjuangkan. Karena tujuannya mereka hanya untuk nebeng-nebeng di sosial media. Untuk mencari nama. Males gue. Makanya gue selama ini tidak pernah bersuara untuk ininya. Saya sudah lihat tuh kelakuannya mereka-mereka. Kalau tidak bisa berdebat, udah diam aja. Masalah model kayak Rusman, kayak si ini, kayak itu, kayak si Hotman. Mereka udah ahlinya untuk maki-maki orang. Untuk framing-framing. Kalian itu hanya kelas bawah. Pengacara yang baru muncul, tidak bisa berdebat, tidak bernarasi. Tiba-tiba mau melawan model orang-orang kayak mereka. Jangan mimpi. Nanti yang terjadi, masyarakat malah menyerang si Peggy. Itu yang mereka inginkan. Salam waras.